Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Hutama Arif Bramantio. Di sini saya akan mengerjakan paket reset activity aktivitas 15.6.1 yaitu mengenai configure IP versi 4 dan IP versi 6 static dan default routes. Nah, kemudian kita lihat di sini ada addressing table-nya di masing-masing device yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada addressing table-nya dari edge router, ESP1, ESP2, PCA, PCB, dan customer server-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat interface-nya, kemudian dan IP address dan prefix-nya. Nah, kemudian objektif dari paket tracer ini yaitu kita harus mengkonfig IP versi 4 static dan floating static default routes-nya, kemudian configure IP versus 6-nya juga, kemudian configure IP versi 4 static dan floating static route di internal LAN, kemudian IP versi 6-nya juga, dan kemudian configure IP versi 4 host route dan IP versi 6 host route-nya juga. Nah, di background ini skenario-nya yaitu kita akan mengkonfigur IP versi 4 dan IP versi 6 default static dan floating static route-nya. Note the static route approach that is used in this lab is used to assess your ability to configure different types of static routes only. This approach may not reflect a networking best practice. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke part 1 yaitu mengkonfigurasi IP versi 4 static dan floating static default routes-nya. Di dalam network ini kita membutuhkan static route untuk provide internet access di internal LAN-nya ini, di LAN 1 dan di LAN 2 berarti melalui ISP. ISP router memerlukan static route untuk dapat reach internal LAN-nya. Kemudian in this part of activity, kita akan mengkonfigurasi IP versi 4 static default route dan floating default route untuk menambahkan redundasi itu ke network-nya. Kemudian step 1 di edge router, di edge router ini kita configure directly connected IP versi 4 default static route. This primary default route should be through router ISP01. Oke. Kita lihat dulu. Nah, nanti untuk routingannya ini harus melewati ISP1. ISP1 itu di sini ya. IP-nya 10.10.10.130. Berarti nanti harus melewati interface serial 000 ini yang ke arah ISP1. Oke. Caranya default route statiknya yaitu config T IP route karena itu default static. Jadi default itu 0000, subnet masknya juga 0000. Kemudian ke arah dilempar ke arah IP point to point lawannya yaitu 10.10.10.1 yang ada di SP1. 10.10.10.1. Oke, udah selesai kita konfigur default route-nya, kemudian di edge router kita harus juga mengkonfigurasi directly connected IP versi 4 floating static default route. Nah, di default route ini harus melewati ISP2. It should have an administrative distance, jadi jaraknya adalah 5. Oke, yang ke arah ISP2
yaitu di serial 0001.10.10.10.6. Jadi di ESP2-nya interface-nya 10.10.10.5 pasti ya, IP point-to-point-nya. Nah, langsung saja kita config default root-nya, yaitu IP root 00.10.10.10.10.10.5. Kemudian tadi distance-nya, nah distance-nya di sini ditentukan 5, yaitu kita masukkan 5 distance-nya. Nah, sudah. Oke, untuk part 1 dan untuk part 1 step 1 dan step 2 kita sudah mengkonfigur IP versi 4 static default root dan mengkonfigur IP versi 4 floating static default root-nya. Kemudian kita langsung ke part 2, yaitu kita akan mengkonfigurasi IP versi 6 static dan floating static default roots. Nah, kita ke step 1 di konfigur IP versi 6 static default root. Di edge router kita harus configure a next sub static default root. This primary default root should be through router ESP1. Berarti ESP1 sama ya ke interface serial 000 ini. ESP1. Kemudian oke, kita karena di sini ini .2 di ini ya, jadi di ESP1-nya yang di portnya tuh .1 IP point-to-point-nya. Kita langsung saja config T IP root. Kalau IP versi 6 default root-nya yaitu seperti ini, titik 2/0. Jadi 00000, pokoknya semuanya 0/0 juga, subnet masknya juga 0. Kemudian untuk dilempar default root-nya itu ke arah ESP1-nya, IP point-to-point ESP1. Jadi 2001.db 8 A1.2 yang di tadi karena di edge router-nya dipasang .2, makanya di ESP1-nya IP point-nya pasti .1. Seperti ini. Oke. Oh, maaf, bentar, salah. Ini harusnya IP versi 6 ya. Kalau misalkan kita untuk mengkonfigur static root-nya IP versi 6, kita harus menambahkan nggak IP root tapi IP v6 root, seperti itu. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian part 2 step yang kedua yaitu konfigur IP versi 6 floating static default root. Di edge router ini kita konfigur juga next hop IP versi 6 floating static default root. The root should be via router ESP2 use an administrative distance 5. Jadi jaraknya 5 via ESP2 ini. Kita lihat ESP2 tuh ke arah tadi serial 000.1. Nah, ini di edge routernya dipasang .2, pasti di ESP2-nya dipasang .1. Nah, config, kita langsung saja config IP versi 6 root. (000/0) kemudian sama ya untuk kita lempar ke arah IP point-to-point-nya yang ada di ESP2. Ini 2.1. Nah, ini bisa dilihat di sini juga ya, ini di IP address-nya di masing-masing
interface-nya, point to point-nya ya. Ini di sini tadi yang ISP2 tadi .2.1 ini, tadi yang sebelumnya .1.1 ini ya. Oke, kemudian dikasih jarak yaitu 5. Oke. Udah, kemudian kita lanjut ke part 3, yaitu kita akan mengkonfig IP versi 4 static dan floating static root di internal LAN. Nah, di ini untuk part 3 ini kita akan mengkonfigur static dan floating static root dari ISP router ini ke arah internal LAN. Oke, langsung saja kita buat di ISP satunya, kita tambahkan router static ke arah LAN. Nah, karena LAN-nya itu tadi kan menambahkan router static LAN-nya. Nah, ini IP versi 4 LAN-nya kan 192.168.10.16/28. Nah, nanti kita akan tambahkan di static root-nya di ISP1. Caranya config t IP root untuk ke LAN satunya dulu, yaitu IP root yang diroutingin dulu 168.10.16/28. 28 itu 255.255.255.240. Maaf. Jadi ini dilempar ke ini ya, tadi point to point-nya tadi yang ke arah edge router-nya. Edge router-nya itu dipasang IP.10.10.10.2 ini. Kita lempar ke arah IP point to point-nya yang ada di edge router-nya. Oke, kemudian yang ditambahkan juga ke arah LAN 2-nya. Nah, LAN 2-nya IP-nya yaitu IP root. Kita tambahkan juga routing statiknya LAN 2-nya ini yaitu 192.168.11.11.32/27 itu 255.255.254. Kemudian kita lempar juga sama juga ya ke edge router-nya, ke IP point to point edge router-nya yaitu 10.10.10.2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat step 2-nya, kita juga menambahkan IP floating static root-nya di internal LAN-nya. Nah, ini configure a directly connected floating static root to LAN 1 through ISP2 router. Use an administrative distance of 5. On ISP1, configure a directly connected floating static root to LAN 2 melalui ISP2 router menggunakan administrative distance-nya 5. Oke, mari kita tambahkan juga IP root 192.168 di LAN 1 10.16. .255.255.255.240.
Kemudian kita menambah Slivatic root di LAN 1 melalui ESP2. Nah, dari ini melalui ESP2 berarti melalui ESP2 ini kita menambahkan yang ke arah ESP2 itu tadi ke arah Giga Ethernet 00 ya. Kalau yang di sini kita lihat IP-nya. Distance-nya 5. Oke. Kemudian kita tambahkan juga di ESP1 configure a directly connected floating static root melalui LAN yang LAN 2-nya melalui ESP2 router. Sama jaraknya juga 5 juga. Kita ganti berarti IP root 192.168.11.32 11.32/27 itu 255.255.254. Kemudian interface-nya diarahkan juga ke Giga Ethernet 0 ke arah ESP2-nya melalui ESP2-nya ini. Kemudian jaraknya 5. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjut ke part 4, configure IP versi 6 static dan 14 static root ke arah internal LAN-nya. Nah, di ESP1 configure IP nexthop IP versi 6 static root ke LAN 1 melalui edge router. Oke, mari kita tambahkan juga config T IP versi 6 root yang LAN satunya IP-nya yaitu 2001. Nah, PCI-nya ini 2001 ini kita copy paste saja, tidak bisa ya. Oke, 2001 DB8 1.10/19/64 dibuang ke arah edge routernya di sini yaitu 201 DB1 2001 DB8 A12. Oke. Kemudian sama juga yang ditambahkan juga yang di LAN 2-nya. Nah, ini LAN 2 melalui network through edge routernya. IP-nya tuh yang LAN 2-nya yaitu 2001 DB8.1.11 di sini .45 ya. .45. Hubnya sama ke edge routernya.
sorry, kita berarti langsung tambahkan saja keseluruhan gelondongan IP versi 6-nya ya, nggak usah pakai ini. Nah, seperti ini. .1 yang tadi LAN satunya 2001.10 1.10 ini kita tambahkan ke ini. Sudah. Maaf, salah IP-nya ternyata. .1. Nah, seperti ini IP-nya ya. Ini yang ke .2 tuh 1.11. Itu 11. Sorry, ini 11. Salah ininya, DBD harusnya. Oke, udah semuanya. Kemudian kita yang step 2-nya configure IP versi 6 floating static route to the internet LAN. Jadi sama juga yang kayak versi 4-nya, configure and export IP versi 6 floating static route LAN 1 dan LAN 2-nya melalui ESP2 router. Dan jaraknya juga sama, yaitu 5. Nah, oke, kita langsung saja. IP versi 6 route 2001 DB8 1 10/64. Nah, ini diarahkan ke yang ini 2001 DB8 FF. Nah, ke ISP2 itu dipasang ini FF.2, jadi dilempar ke arah ini. DB8 1 DB8 F F.2, jaraknya 5. Oke, kemudian yang ini sama juga diganti IP yang ini, dilempar ke arah sama juga .5. Oke, selesai. Kemudian part 4 selesai. Kemudian if your configuration has been configured correctly, you should be able to ping the web server from host on LAN 1 dan LAN 2. In addition, if the primary route link is down, connectivity between LAN host and web server should still exist. Oke, mari kita coba aja ping dari PC-nya ini. Ping the web server from the host LAN 1. Oke. Web servernya yaitu ping 198.0.0.10. Bisa nggak ya? Udah bisa ping. Kemudian kita coba ping IP versi 4-nya. Ping 2001 DB8 FF 10. Oke, udah bisa ping juga. Dari PC A udah bisa ping. Kemudian kita coba ping dari PC B-nya. Ping 198.0.0.10.
Oke, udah bisa ping. Kemudian kita ping IP versi 6-nya buat 2001 DB8 F 10. Oke, udah bisa ping. Kalau udah bisa ping, berarti kita lanjut ke part 5, yaitu configure host routernya. User di corporate network itu frequently access server yang that is owned by an important customer. In this part of the activity, you will configure static host route to the server. When route will be floating static route to support the redundant ISP connection. Nah, step satunya yaitu configure IP versi 4 host route. Nah, caranya yaitu configure IP versi 4 directly connected host route to customer. Oke, host route-nya berarti IP host route-nya tuh yaitu ini ya, 198.0.0.10 sama yang IP versi 6-nya 2001.db8.f.f.10. Oke, langsung aja kita tambahkan IP root 198.0.0.10 255. Nah, ini kita lempar ke arah yaitu ISP2. Ke ISP1, yaitu di sini ke router ISP1-nya yaitu serial 000. Oke. Kemudian di edge router juga kita configure IP versi 4 directly connected floating host route ke customer server juga menggunakan administrative distance 5. Berarti sama ya kayak yang tadi, IP 198.0.0.10/32. Untuk ini biar agak redundant, berarti yang satu kita arahkan ke ISP1, satu lagi kita arahkan ke ISP2. Nah, yang ke arah ISP2 itu di port serial 001, yaitu IP-nya ini ya, 10.10.10.6.30 yang ini. Nah, kita langsung aja arahkan ke serial 1, distance-nya kita tambahkan 5. Oke. Selesai. Kemudian yang step 2-nya yaitu configure IP versi 6 host route-nya di edge router-nya. Nah, IP versi 6-nya ini ya, config t IP versi 6 root 2001 db8 f 10 20/128 2001 db8 a 1 yang ini yang ke arah ISP1-nya akan IP point to point-nya ini di edge router-nya ke arah yang interface-nya 1.1.
Oke, kemudian sama juga kita tambahkan juga yang ke arah router ESP2-nya dengan menggunakan distance-nya 5. Oke, ke arah ESP2 itu IP-nya tadi ini, yang di edge routernya. Oke, kita ini dot 2 bedanya. Dot 2.1 ini ya. Dot 2.1. Yang ini tadi 1.1 dilemparnya. Yang sekarang ke arah ESP2 distance-nya 5. Oke, selesai. Nah, di sini kita lihat juga completion-nya udah 100% juga. Seharusnya dari customer servernya ini juga udah bisa ping ke IP yang ada di PCA dan PCB juga. Karena kita sudah menambahkan routingnya di router edge-nya. Nah, coba aja kita buktikan ping ke IP PC-nya. Ping 192.168.10.19. Oke, udah bisa ping juga. Kemudian ping ke PCB-nya 192.168.11.4. Sorry, salah. Bentar. Ya, oke. Ntar kok di setel enable ya. Harusnya sih udah bisa semuanya ya, karena sudah ini semua. Oke, karena sudah selesai semuanya, cukup sekian untuk paket tracer activity 15.6.6.1 ini. Kita ketemu di latihan paket tracer activity lainnya. Oke, selamat malam.